tahun sebelum cerita utama, Tatsuya menuju Okinawa bersama ibunya dan Miyuki yang duduk di tempat khusus. Setelah mendarat, Tatsuya sudah duluan mengambil barang-barang dan menunggu mereka. Miyuki terus menatap Tatsuya. Ibunya yang melihat itu meminta Miyuki jangan khawatir. Tatsuya itu penjaga Miyuki. Walaupun Tatsuya kakak Miyuki, dia tetap seorang pelayan yang menjaga Miyuki. Miyuki menatap ke belakang lagi, melihat Tatsuya yang juga menatapnya. Padahal Miyuki lah yang terus menatap Tatsuya, tapi Miyuki lah yang marah sama Tatsuya. Mereka sampai di kediaman Yotsuba di Okinawa, disambut sama Sakurai Honami, guardiannya Mia. Selagi menikmati minuman yang disediakan Honami, Miyuki teringat pemandangan pantai saat dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Miyuki meminta izin pada ibunya untuk jalan-jalan. Ibunya mengizinkannya, tapi menyuruh bawa Tatsuya juga. Saat berjalan di tepi pantai, Miyuki sedikit kesal. Dia tidak butuh pengawal hanya untuk jalan-jalan seperti ini. Dan lagi, dia berpikir kakaknya lebih lemah darinya, percuma saja jadi pengawalnya. Miyuki lalu berpikir, apakah jika dia mencabut tugas kakaknya akan bisa hidup bebas. Miyuki sesaat sadar kenapa dia memikirkan kakaknya, padahal harusnya dia benci dengan kakaknya. Dia yang lagi memikirkan itu tidak sadar ada orang di depannya. Melihat mereka, Miyuki teringat buku panduan wisata yang dia baca. Mereka ini anak-anak darah campuran dari mantan tentara Amerika yang kelakuannya tidak ramah. Tatsuya berdiri di depan Miyuki. Hal itu membuat Tatsuya menjadi bahan ejekan mereka. Miyuki tidak suka mendengar perkataan mereka, namun Miyuki tidak bisa berbuat apa-apa dengan tidak adanya CID. CID adalah perangkat yang digunakan penyihir untuk memproses sihir. Dengan wajah poker face-nya, Tatsuya mengatakan pada mereka kalau dia tidak akan menuntut minta maaf, menyuruh pergi demi kebaikan bersama. Mereka tidak menyangka dikatai begitu, jelas marahlah mereka. Salah satunya langsung main tangan. Miyuki dan orang itu dibuat terkejut. Miyuki awalnya mengira itu sihir, tapi tidak ada tanda-tanda kakaknya memakai sihir. Si botak menganggap ini mendaring. Dia memasang kuda-kuda bertarung. Tatsuya memprovokasinya lagi. Dia katakan kalau lanjut dia akan serius. Miyuki semakin tercengang tidak menyangka kakaknya akan makin memprovokasi si botak. Di sisi lain dia merasa mustahil kakaknya bisa mengalahkannya. Si botak mulai menyerang lagi. Hanya satu pukulan saja, si botak tidak sanggup berdiri lagi. Tatsuya memegang tangan Miyuki, membawanya kembali. Miyuki terkesima dengan Tatsuya, baru tahu kakaknya ternyata kuat. Sampainya di rumah, Miyuki memberitahukan kejadian sebelumnya. Kini Miyuki tidak menyebut Tatsuya dengan orang itu, tapi dengan sebutan kakak. Honami mengucapkan kerja bagus pada Tatsuya. Tatsuya mengatakan dengan wajah datar kalau itu sudah tugasnya. Ibunya mengatakan syukur Tatsuya sadar akan kedudukannya, menyuruh pertahankan kinerja seperti ini. Miyuki izin pergi mandi. Miyuki menangis memikirkan perkataan kakaknya tadi seolah itu sudah jadi tugasnya. Miyuki kemudian bertanya-tanya kenapa dia sampai menangis begini memikirkannya. Miyuki kemudian bersiap untuk pergi menemui kepala keluarga Kuroba, keluarga cabang klan Yotsuba, untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Ibunya tidak ikut karena lagi tidak enak badan. Miyuki sebenarnya enggan melakukannya. Selain itu menurutnya, kakaknya lah yang harusnya pergi mewakili sebagai anak sulung. Tapi Honami memberinya semangat dan masukan. Honami mengantarkan kepergian Miyuki dan Tatsuya sebagai pengawalnya. Honami merasa sedih dengan hubungan Tatsuya dan Miyuki. Dia anggap hubungan mereka sekarang salah. Harusnya mereka jadi kakak beradik yang akur. Tatsuya tidak seperti Honami yang seorang penyihir modifikasi. Jadi menurut Honami tidak perlu bagi Tatsuya untuk menjadi pengawal.
Honami tidak mengerti apa yang dipikirkan majikannya membuat anak mereka jadi begini. Miyuki sampai di lokasi jamuan, memberikan salam pada kepala keluarga Kuroba Mitsugo. Dia hanya bicara pada Miyuki tanpa memperdulikan Tatsuya, lalu membawa Miyuki ke tempat anaknya. Tatsuya sendiri pun bersikap layaknya seorang pengawal. Ini kedua anaknya Mitsugo, Ayako dan Fumiya. Sama seperti Miyuki, mereka berdua juga kandidat kepala keluarga Yotsuba selanjutnya. Tapi berbeda dengan ayah mereka yang menganggap Tatsuya hanya sebagai pengawal, mereka justru menghormati Tatsuya, terlebih Fumiya yang tampak mengidolakan Tatsuya. Dalam bicara dengan mereka, Tatsuya terlihat tersenyum. Miyuki terkejut, ini pertama kalinya dia melihatnya. Di hatinya ada kecemburuan, dia saja tidak bisa pernah mendapatkan senyuman begitu. Mitsugo menegur kedua anaknya yang mengganggu tugas seorang pengawal. Ayako dan Fumiya bisa memberikan jawaban yang tidak bisa dibantah ya mereka. Miyuki tahu kenapa Mitsugo melakukan ini, karena tidak ingin anak-anaknya bersikap baik pada pengawal. Apalagi Fumiya sangat mengagumi Tatsuya, yang mana Tatsuya adalah pengawal dari pesaingnya. Bagi Mitsugo, itu adalah sebuah aib. Pemikiran orang-orang Yotsuba mengenai pengawal adalah alat sekali pakai. Miyuki dipaksa berpikir begitu juga untuk menjadi kepala keluarga Yotsuba. Harus menganggap kakaknya hanyalah alat tanpa kasih sayang dan tameng hidupnya. Miyuki mengerti, dia harus memiliki pola pikir seperti itu. Namun hatinya sulit melakukannya. Tatsuya sadar akan perannya. Dia meminta Fumiya dengarkan perkataan ayahnya, lalu izin pergi pengecekan di luar. Melihat kakaknya memainkan perannya, walau tampak sedih, Miyuki juga akan berakting sesuai peran yang diberikan padanya. Besoknya liburan di laut. Honami mengabadikan kenangan, memotret Miyuki dan ibunya. Miyuki kemudian meminta Honami melakukan foto bersama ibunya. Ibunya pun mengizinkannya. Habis difoto, kini Honami menyarankan Miyuki foto dengan Tatsuya. Tatsuya tidak bisa dalam posisi menolak ataupun mengiyakannya. Dia menanyakan pendapat ibunya yang dia panggil nyonya. Ibunya pun mengizinkannya. Honami paling bersemangat. Dia langsung mengatur tempat duduk dan melakukan foto. Miyuki tampak senang dengan situasi ini. Tiba-tiba kapal mereka melaju dengan cepat. Kapten mengabarkan sebuah kapal selam tengah mendekat. Tatsuya langsung melihat ke belakang. Terlihat bayangan dari kapal selam mengikuti mereka. Honami meminta Miyuki bawa ibu ke kabin. Habis itu Honami ke tempat Tatsuya. Namun habis mengantarkan ibunya, Miyuki mau ikut membantu juga. Miyuki dan Honami sudah bersiap dengan CID mereka. Miyuki terkejut melihat kakaknya tidak memakai CID apapun. Karena penyihir yang tidak membawa CID tidak ada gunanya. Selain itu, dia tidak pernah melihat kakaknya menggunakan sihir. Kapal selamnya menembakkan 2 buah torpedo. Miyuki dan Honami dibuat terkejut, tidak tahu cara menanganinya dengan dampak kecil. Miyuki tidak mengerti apa yang kakaknya lakukan dan tidak tahu apakah itu sihir atau bukan. Tapi yang jelas baginya, tadi sangatlah rumit. Miyuki jadi bertanya-tanya, siapa sebenarnya kakaknya ini? Malamnya Kapten Kazama dari Angkatan Pertahanan Nasional datang buat meminta keterangan mengenai insiden tadi. Dia menginginkan penyebab serangan tadi. Honami sudah memberitahukannya kalau dia dan yang lain tidak tahu. Namun Kapten Kazama tidak puas dengan jawabannya. Mia tidak ingin bersih tegang di sini. Dia meminta Kapten Kazama menyudahi penyelidikannya dengan alasan tidak ada lagi informasi yang bisa diberikan. Kapten Kazama menurut, dia terima kasih atas informasinya. Saat Tatsuya dan Miyuki mengantar kepergian Kazama, di sana ada si botak kemarin ini. Si botak tampak terkejut melihat Miyuki dan Tatsuya. Melihat itu, Kazama langsung menganggap Tatsuya adalah orang yang sudah mengalahkan si botak. Kazama tidak menyangka di usia segini sudah menguasai teknik bela diri. Sebagai atasan, Kazama meminta maaf atas perbuatan bawahannya. Si botak yang bernama Jo mengikuti meminta maaf setelahnya. Tatsuya menerima permintaan maafnya setelah mengkonfirmasi para Miyuki. Kazama lalu memberitahukan Tatsuya jabatannya. Dia mengajak Tatsuya berkunjung ke markas kalau ada waktu luang.
Besoknya mereka berencana pergi berbelanja. Sayangnya hari hujan. Honami mencarikan rekomendasi. Dia lihat ada pertunjukan tari Rikyo. Di tempat itu bisa meminjam kostum dan mencoba menari. Mia pikir ini menarik, namun tempatnya hanya boleh dimasuki wanita saja. Mia masih memikirkan Tatsuya. Dia ungkit soal Kapten Kazama yang mengundang kemarin. Dia katakan ini kesempatan, jadi menyarankan Tatsuya pergi ke markas militer. Tidak diduga Miyuki meminta izin buat ikut bersama kakaknya. Miyuki beralasan kalau dia sedikit penasaran dengan latihan penyihir militer dan mau melihat batas kemampuan kakaknya sebagai pengawal. Alasan itu diterima Mia, dan karena hubungan pelayan dan majikan hanya dalam keluarga Yotsuba, Mia mengingatkan mereka untuk bertindak layaknya saudara di depan umum, menyuruh Tatsuya memanggil Miyuki dengan nama bukan Tuan Putri lagi. Pergilah mereka ke markas militer. Di gerbang disambut sama Sanada, staf divisi pengembangan persenjataan. Mereka diantar ke tempat latihan para prajurit. Di sana ada Kapten Kazama. Melihat Tatsuya yang langsung mampir, dia berasumsi kalau Tatsuya tertarik dengan militer. Tatsuya mengatakan dia memang tertarik, tapi dia belum memutuskan akan masuk tentara atau tidak. Kazama terkesan dengan sikap Tatsuya, padahal dia terlihat seperti anak SMP. Miyuki lalu menanyai mengenai latihan yang sedang dijalankan penyihir militer di sini. Sanada menjelaskan ada kalanya di medan perang tidak bisa menggunakan CAD, jadi para prajurit diharuskan berlatih sihir dasar yang berguna dalam operasi militer dan melatih fisik mereka. Latihan para prajurit masuk ke sesi Baiwan. Aturannya sederhana, memperbolehkan apapun asal dengan tangan kosong. Pertarungan berakhir sampai salah satunya kalah. Setelah melihat beberapa duel, Kazama menawarkan Tatsuya ikut berlatih. Tatsuya sebenarnya mau izin pada Miyuki. Miyukinya malah teriak ngantuk karena bosan. Karena itu Tatsuya menerima tawarannya. Lawan yang ditunjuk untungnya adalah seorang kopral kepala bernama Tokuguchi. Kazama meminta Tatsuya tidak usah menahan diri. Dia ceritakan Toguchi dulunya adalah seorang atlet tinju tingkat nasional. Latih tanding dimulai. Juga satu pukulan saja bagi Tatsuya menumbangkannya. Miyuki dibuat terkejut lagi. Kazama makin tertarik pada Tatsuya. Kini dia ngasih prajurit yang lebih kuat dari sebelumnya. Seorang ahli karate bersenjata. Bahkan menyuruhnya kerahkan semuanya. Tatsuya masih dengan pose yang sama. Dia dapat menghindari setiap pukulan dan tendangannya. Sanada bicara dengan Kazama. Tidak hanya memuji Tatsuya, mereka juga pikir Tatsuya pasti menganalisa gerakan lawannya dan memperhitungkan kalau lawannya menyembunyikan senjata. Setelah mengidentifikasi itu, Tatsuya langsung menjatuhkannya. Tidak hanya Miyuki, para prajurit di sana juga terkesan dengan Tatsuya. Di sisi Kazama, tidak berpikir Tatsuya akan sehebat ini. Tapi kalau membiarkan hal ini, harga diri para pasukan militer di sini bisa hancur. Untuk itu Kazama meminta Tatsuya bertanding sekali lagi. Joe menawarkan diri bertarung dengan alasan ingin membersihkan nama baik. Joe bukan prajurit abal-abal. Meski prajurit tingkat rendah, tapi kemampuannya sebanding dengan ahli karate sebelumnya. Tatsuya menerima tantangan ini. Duel dimulai. Miyuki protes pada Kazama soalnya Joe menggunakan sihir. Tatsuya menghentikan Miyuki. Dia katakan wajar bagi seorang penyihir menggunakan sihirnya di perang sungguhan. Tatsuya mengambil jarak. Joe menggunakan gerakan cepat lagi. Para prajurit dibuat mengganga. Begitupun dengan Sanada dan Kazama. Miyuki tidak menyangka kakaknya bisa Grand Demolition. Grand Demolition adalah counter sihir tingkat tinggi yang menggunakan vision terkompresi untuk secara paksa menghancurkan semua urutan aktivasi dan urutan sihir. Joe menerima kekalahannya. Sekarang dia menerima kalau kekalahannya yang kemarin bukan karena kelengahannya. Dia memperkenalkan diri lagi pada Tatsuya layaknya seorang prajurit. Kazama kemudian mengajak Tatsuya berbincang dengannya sambil minum teh. Sanada juga mengajaknya melihat-lihat CAD yang sedang divisinya kembangkan. Tatsuya melirik ke Miyuki untuk persetujuan, namun Miyuki malah bersikap tsundere.
Besoknya di siang hari, Miyuki jalan-jalan di taman melihat ke arah kamar kakaknya yang lagi ngutak-atik CAD. Miyuki telah melihat hal itu dari pagi. Ketika mau makan siang, terdengar suara sirine di seluruh pulau. Pasukan Pertahanan Nasional mengabarkan informasi darurat kapal patroli yang sedang berlayar 10 km di barat Tonakijima diserang oleh kapal selam tidak dikenal lalu menghilang. Sampai saat ini, kapal selam tersebut belum ditemukan. Sementara itu, Pulau Kraba mendapat serangan misil dari dalam laut yang menyebabkan rusaknya fasilitas dermaga. Pasukan Pertahanan Nasional meminta para warga mematuhi keadaan darurat dan segera melakukan evakuasi. Tatsuya datang mengabarkan Kapten Kazama menawarkan tempat berlindung di shelter markas militer. Bertepatan dengan itu, ada telepon yang masuk. Itu berasal dari Maya, kepala klan Yotsuba saat ini, dan adik kembar dari Mia. Moshi moshi, Maya. Nesan, ohisashiburi. Maya lah yang membuat Kapten Kazama untuk mengungsikan Mia dan yang lain di shelter. Mia mengatakan, bukankah lebih berbahaya jika mengungsi di markas target musuh? Maya mengatakan mereka bukan musuh yang akan tunduk pada aturan untuk tidak menyerang selain fasilitas militer. Dan mengingatkan harusnya Mia tahu betul kalau mereka tidak segan menghalalkan segala cara. Mia jadinya mengikuti saran Maya. Maya lalu menyarankan mengingat situasi ini untuk membebaskan Tatsuya, melepas pembatasnya untuk sementara. Arigato. Mia kemudian meminta Tatsuya hubungi Kapten Kazama dan bilang kalau dia menerima tawarannya dan meminta mereka menjemput. Tatsuya dan yang lain langsung dijemput. Sampai di lokasi, Joe membimbing mereka ke ruang istirahat sambil menunggu persiapan di shelter. Di ruangan itu hanya ada satu keluarga selain mereka. Honami mengatakan bukankah ini sedikit aneh? Apa gunanya membuat shelter jika tidak bisa dipakai di saat darurat? Seharusnya tidak perlu persiapan. Mia juga menyadari hal itu. Miyuki tegang dengan situasi ini. Tatsuya mengatakan tidak usah khawatir, dia akan di sisi Miyuki. Mendengar itu Miyuki jadi tersibuk, apalagi kakaknya memanggilnya dengan menyebut namanya. Sesaat setelah itu terdengar suara tembakan. Tatsuya mencoba melihatnya, namun ada semacam halangan. Dia mencek bangunan di ruangan ini. Rupanya ruangan ini memiliki mekanisme untuk mengganggu proses aktivasi sihir, tapi bukan berarti tidak bisa menggunakan sihir. Mia meminta Tatsuya periksa keadaan di luar. Tatsuya tidak bisa melakukannya. Tidak ada jaminan tempat ini tidak akan diserang. Kalau dia pergi akan sulit baginya menjaga Miyuki. Miyuki? Tatsuya, mibun wo wakimae nasai. Shitsurei Mia lalu mengatakan serahkan saja urusan di sini pada Honami. Tatsuya mematuhinya, menyerahkan pada Honami lalu pergi keluar. Di luar, Tatsuya melihat militer yang sedang berhadapan dengan penyerang. Pihak penyerang ternyata juga ada prajurit. 4 tentara memasuki ruangan tunggu, meminta yang di dalam ikuti mereka. Honami mengatakan masih ada rekannya yang sedang menunggu pengecekan di luar. Perwakilan tentara itu memberitahu sudah ada beberapa musuh yang menyusup ke markas, akan bahaya jika terus di sini. Mia tidak percaya pada mereka. Dia suruh antarkan saja keluarga yang di sana terlebih dahulu. Namun mereka tidak menyetujuinya. Mereka seperti memberikan kode satu sama lain. Joe datang memanggil rekannya yang di dalam, namun Joe malah ditembak sama mereka. Salah satu prajurit mengarahkan tembakan ke Mia dan yang lain. Honami membuat sihir barrier. Orang ini menggunakan alat yang mengganggu gelombang fission, membuat Honami dan yang lain mengalami sakit kepala dan bariernya perlahan menghilang. Joe meneriaki pada rekannya mempertanyakan kenapa mengkhianati militer. Orang yang bernama Dick ini justru marah sama Joe yang memihak Jepang. Joe mengatakan Jepang itu tanah kelahiran kita. Dick menceritakan, meskipun kita bergabung dengan militer Jepang dan bekerja demi Jepang, kita tetap dianggap darah campuran dan diperlakukan seperti orang luar. Joe katakan tidak ada seperti itu, mereka tetap menganggap kita rekan. Diberitahukan fakta menyakitkan oleh Dick di mana Joe yang diperlakukan baik karena seorang penyihir dan punya bakat dalam sihir, sedangkan dia dan yang lain berbeda. Mendengar itu, Joe keluar tanpa senjata, mencoba menyadarkan mereka. Kata-kata dari Joe membuat mereka bimbang sehingga mereka menurunkan kewaspadaan. Mengambil kesempatan itu, Miyuki menggunakan sihir Kokiotos.
membekukan orang yang merusak gelombang passion. Tentunya mereka tidak terima teman mereka digitukan. Dikpo langsung menghujani dengan tembakan. Honami mencoba mengorbankan diri, tapi yang belakang tetap terkena rentetan tembakan. Tiba-tiba tembok bolong dan satu persatu dari mereka hilang tanpa sisa. Tatsuya melirik ke lokasi Miyuki dan terkejut, Miyuki dan yang lain bersimbah darah. Tatsuya buru-buru ke tempat Miyuki, mencoba memanggil Miyuki tapi tidak ada jawaban. Tatsuya tidak ingin kehilangan Miyuki. Dia menggunakan sihir yang mengerikan. Miyuki berada di alam bawah sadar. Dia merasa dingin, berpikir sekarang dia sudah mati. Di langit, melihat cahaya yang di sana terdengar suara kakaknya yang mengatakan untuk bertahan dengan nada sedih. Miyuki bertanya-tanya, kenapa kakaknya sedih atas kepergiannya, padahal selama ini dia bersikap jahat padanya. Miyuki ingin mengucapkan terima kasih sebelum kematiannya, namun tubuhnya serasa lemas dan akhirnya tergeletak. Muncul sihir dari atasnya. Sihir tersebut membangunkannya. Tubuhnya yang bolong kembali seperti semula. Miyuki merasa dia kayak dibuat ulang. Dunianya yang tadinya kelam, sekarang kembali bersinar. Miyuki, yokatta. Tatsuya hendak pergi. Miyuki tidak ingin ditinggal memegang baju kakaknya. Tatsuya mengelus kepalanya. Setelah Miyuki tendang, Tatsuya melirik ke arah ibunya dan Honami, barulah Miyuki ingat kondisi sekarang. Tatsuya lalu mengkonstruksi ulang tubuh ibunya. Lukanya mulai sembuh, bekas tembakan di tubuhnya pun menghilang, bahkan bajunya kembali seperti semula tanpa ada lubang sedikit pun. Miyuki tidak mengerti ini kekuatan apa. Miyuki buru-buru melihat ibunya, walau tidak sadar tapi dia masih hidup. Tatsuya lalu melakukannya pada Honami. Honami kembali seperti semula, heran melihat keadaan tubuhnya yang harusnya tertembak. Miyuki mengatakan ini berkat kakaknya. Honami masih tidak mengerti, harusnya luka semacam itu tidak bisa disembuhkan oleh sihir pemulihan. Seolah percaya pada kekuatan kakaknya, Miyuki mengatakan bagi kakaknya itu hal yang mungkin. Miyuki sekarang sangat mengagumi kakaknya dan menjadi kebanggaannya. Beberapa waktu setelahnya, Kazama dan pasukan militer datang. Kazama meminta maaf telah membuat pemberontak lolos. Dia sadar apapun yang militer lakukan tidak akan bisa menebus dosa, tapi berjanji pasukan pertahanan nasional akan melakukan yang terbaik. Tatsuya meminta penjelasan detail pemberontakan ini, mengkonfirmasi target pemberontakan adalah keluarga ini. Kazama membenarkannya. Dia katakan pria yang di sana adalah direktur salah satu perusahaan klien militer. Para pemberontak berencana menyandranya, sedangkan keluarga Tatsuya tidak sengaja terlibat. Tatsuya lalu meminta penjelasan situasi saat ini dan penanggulangannya. Kazama memberitahu beberapa kapal amfibi musuh tengah mendekat ke tepi Laut Ono. Saat ini musuh telah mengontrol penuh perairan sekitar Pulau Krama. Pasukan pertahanan sulit bergerak karena adanya gangguan dari pasukan pemberontak di Naha dan Nago. 80% dari mereka sudah dilumpuhkan. Selanjutnya akan membersihkan pemberontak yang sudah menyusup. Tatsuya langsung paham situasinya. Tatsuya lalu meminta tolong bawa ibu dan adiknya beserta Honami ke tempat paling aman. Kazama menuruti. Mereka akan ditempatkan di ruangan komando, tempat paling aman di markas ini. Kemudian Tatsuya meminta pinjamkan baju tempur dan persenjataan. Saat ditanya alasannya, dengan ekspresi marah, Tatsuya mengatakan karena mereka telah berani menyentuh Miyuki, jadi mereka harus menanggung akibatnya. Kazama mengatakan selama Tatsuya bisa mengontrol diri, Tatsuya dilarang pembantaian terhadap warga sipil dan pasukan yang menyerah. Tatapan Tatsuya tambah tajam. Dia katakan tidak akan memberikan mereka kesempatan untuk menyerah. Melihat itu, Kazama mengizinkannya karena misi ini sebenarnya menghalau atau membasmi musuh. Kazama pun mengatakan menambahkan Tatsuya dalam garda depan pasukan. Tatsuya menolak. Dia tegaskan apa yang dia lindungi dengan apa yang pertahanan nasional lindungi adalah dua hal yang berbeda. Tapi karena melawan musuh yang sama, Tatsuya mengajak kerjasama daripada dijadikan pasukan.
Sebelum pergi, Tatsuya meminta tolong Honami untuk menjaga adik dan ibunya. Setelah itu Tatsuya pergi. Miyuki meminta kakaknya untuk jangan pergi karena medan perang terlalu berbahaya. Dia katakan kakaknya tidak perlu membahayakan diri. Tatsuya mengatakan memang tidak perlu, tapi ini adalah keinginannya. Dia tidak bisa memaafkan orang yang telah melukai Miyuki. Akan dia lenyapkan semua orang yang membahayakan Miyuki. Jika tidak melakukan itu, dia tidak akan bisa puas karena satu-satunya hal yang dia rasa berharga baginya adalah Miyuki seorang. Sebenarnya Tatsuya tidak ingin Miyuki mengetahui apa yang terjadi. Tapi sekarang tidak ada waktu lagi. Tatsuya mengatakan ini sudah waktunya Miyuki mengetahuinya. Tapi orang yang seharusnya memberitahukannya bukanlah dirinya. Jadi meminta Miyuki bertanya pada ibu. Tatsuya meminta jangan khawatir. Hal yang dia rasa berharga baginya adalah Miyuki seorang. Jadi dia akan terus melindungi Miyuki. Untuk itu dia berjanji akan kembali tanpa terluka sedikit pun. Tatsuya mengelus kepala Miyuki lagi. Setelah itu baru pergi. Pusat Komando melaporkan situasi saat ini. Di ruangan khususnya ada Miyuki dan yang lain. 5 kapal amfibi musuh sampai di pantai. Masing-masing kapal berisi banyak pasukan. Tatsuya datang bersama pasukan khusus dengan mobile suit. Setelan tempur yang dilengkapi berbagai perlengkapan. Adu tembak dimulai. Tatsuya menghilangkan rentetan peluru yang terbang ke arahnya, juga menghilangkan satu persatu dari mereka. Tapi jumlah mereka yang banyak dan menembak dari berbagai sisi, beberapa rekannya jadi tumbang. Selagi bertarung, Tatsuya juga menyembuhkan pasukan khusus yang tumbang. Honami mengatakan bagi musuhnya ini seperti neraka. Dia mengatakan itu sudah wajar. Miyuki kemudian izin bertanya pada ibunya. Dia ceritakan tadi kakaknya mengatakan bahwa dirinya satu-satunya yang dia rasa berharga. Kenapa kata-katanya bukan hal berharga, tapi hal yang dirasa berharga? Kakaknya meminta tanyakan jawabannya pada ibu. Karena Tatsuya bilang begitu, ibunya pun akan memberitahukannya. Sebelum itu menyuruh Miyuki berhenti panggil hasil eksperimen gagal itu dengan sebutan Noni-sama. Ibunya menceritakan kalau Tatsuya hanya bisa melakukan itu. Sebagai penyihir, Tatsuya lahir dengan kecatatan. Sihir itu sendiri adalah teknik untuk mengubah badan informasi sehingga mampu mengubah suatu fenomena, tapi Tatsuya tidak mampu melakukannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah membongkar informasi dan merekonstruksi badan informasi. Dia tidak diragukan lagi cacat sebagai penyihir, bahkan yang mengenai sihir tidak ada. Dia mengatakan kekuatan yang digunakan Tatsuya dalam menyelamatkan kita bukanlah sihir. Kita klan Yotsuba adalah penyihir dari 10 klan Master. Jika anak yang terlahir tidak bisa menggunakan sihir, takkan bisa hidup sebagai seorang Yotsuba. Karena itu, dia dan Maya memutuskan melakukan eksperimen pada Tatsuya 7 tahun yang lalu dengan nama proyek penyihir buatan. Menanamkan kalkulasi area sihir pada area kesadaran orang yang bukan penyihir untuk memberikan kemampuan penyihir. Sebagai ganti dari operasi modifikasi itu, menyebabkan hilangnya emosi yang dimiliki Tatsuya, atau lebih tepatnya dorongan hati. Dia tidak lagi memiliki amarah kuat, kecemburuan yang membara, kebencian, luka yang mendalam, asmara yang membutakan, dan segala dorongan hati yang kuat kecuali satu hal. Sebagai gantinya, Tatsuya memperoleh kekuatan untuk memanipulasi sihir. Namun sayangnya, formasi kalkulasi area sihir buatan itu lebih lemah dari area sihir alami. Yang pada akhirnya, dia hanya bisa berguna sebagai pengawal. Miyuki menanyakan apakah ibu sendiri yang melakukan operasi itu. Ibunya mengatakan memangnya ada orang lain yang bisa. Sesaat Miyuki langsung menyadari tidak hanya kakaknya yang kehilangan emosi, ibunya juga kehilangan sebagian emosinya dalam operasi itu. Lalu ibunya menjawab mengenai perkataan Tatsuya yang menganggap Miyuki hal yang dia rasa berharga, bukan hal yang berharga. Jawabannya, karena satu emosi yang tersisa di hati Tatsuya adalah dorongan hati kasih sayang dan ingin melindungi adiknya.
Tatsuya paham betul akan dirinya, makanya dia mengatakan dirasa berharga. Meski dia menganggap ibunya ada, tapi di dalam hatinya tidak ada rasa sayang anak kepada orang tua. 大切だと思えるというのはそういう意味でしょう。 Dengan berlinang air mata, Miyuki menanyakan apakah ibu sengaja memilih jalan seperti ini. Ibunya mengatakan jika memang harus menyisakan satu dorongan hati, sebaiknya rasa sayang pada Miyuki lah yang tersisa. Miyuki sekarang ingin membalas kasih sayang kakaknya akan membuatnya bahagia. Sementara itu armada musuh lain sedang mendekat dari utara Pulau Agoni, terdiri dari 2 kapal berkecepatan tinggi dan 4 kapal penghancur. Markas ini akan masuk jarak tembaknya dalam 20 menit lagi. Di sisi lain, pasukan bantuan akan sampai 20 menit lagi. Kalau menunggu mereka, hanya akan membuat markas ini duluan hancur. Sementara pasukan pertahanan Okinawa tengah bertarung di Pulau Kerama. Tatsuya bersama Kazama dan Sanada berada di titik tembak paling bagus di pantai. Tapi jarak mereka masih jauh. Entah kenapa Tatsuya menghadapkan senjata ke arah armada tersebut. Honami heran apa yang mau Tatsuya lakukan. Kalau menembak tidak mungkin sampai. Tatsuya membuat ujung senjatanya seperti ini. Melihat itu Honami kepikiran sesuatu. Honami membuat permintaan pertamanya pada Mia. Dia ingin menjemput Tatsuya. Mia mengatakan Honami itu pengawalnya. Honami meminta maaf dan memintanya lagi. Mia akhirnya setuju. Dan lagi, Mia juga mengetahui apa yang akan Tatsuya lakukan. Honami berterima kasih. Lalu menanyakan mengenai apa yang akan Tatsuya lakukan. Mia menjelaskan secara teori memungkinkan, namun belum pernah dipraktekkan secara langsung. Tapi dia yakin Tatsuya punya pemikiran sendiri. Selagi Tatsuya menyiapkan tembakan, dia meminta Kazama dan Sanada kembali ke markas, akan dia urus di sini sendiri. Kazama tidak setuju, dia meminta Tatsuya juga kembali. Tatsuya mengatakan jika mereka tidak dimusnahkan, markas bisa dalam bahaya. Dan jika dia gagal di sini, Kazama dan Sanada juga akan berada dalam bahaya. Walau begitu, mereka berdua memutuskan tetap tinggal di sini. Armada musuh sampai pada titik tembak ke tepi pantai, langsung hujani dengan meriam dan rudal yang bersisihir. Sihirnya dihilangkan sama Tatsuya, namun rudalnya masih mengarah ke depan mereka. Kazama dan Sanada membuat barir di sekitar mereka. Tatsuya kembali menyiapkan tembakan. Tidak berselang lama, rentetan rudal ditembakkan dari ke-6 kapal, jumlahnya sangat banyak. Honami datang, langsung membuat barir. Kazama dan Sanada bahkan takjub dengan barir ini, hampir setara dengan sihir milik klan Jumonji. Namun masalahnya, apa tubuh Honami bisa bertahan menahan hujan rudal yang tidak berhenti ini? Tidak lama setelahnya, Tatsuya sudah selesai persiapan, langsung menembak. Karena menggunakan sihir tadi, Honami jatuh. Di saat yang bersamaan tsunami muncul akibat ledakan yang dihasilkan serangan Tatsuya. Mereka buru-buru menjauh. Tatsuya menggendong Honami, sedangkan Kazama dan Sanada menggunakan motor milik Hanami. Mereka sampai di tempat tinggi. Honami masih sadar, namun tubuhnya sudah lemas. Honami meminta Tatsuya tidak usah khawatir. Ini bukan salah Tatsuya. Ini sudah batas umurnya. Tidak aneh bagi penyihir modifikasi sepertinya mati kapan saja. Dia ceritakan sebelum dilahirkan, dia diberi peran sebagai tameng. Dan hari ini dia telah memenuhi peran tersebut. Dan dia lakukan bukan atas perintah orang lain, melainkan kehendaknya sendiri. Tatsuya ingin menyelamatkan hidup Honami. Namun Honami melarangnya. Dia beritahu sampai sekarang dia tidak bisa memilih jalan hidup. Sekarang akhirnya bisa memilih tempat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Akhirnya bisa mati bukan sebagai alat buatan orang, tapi sebagai manusia. Untuk itu, meminta biarkan dia mati seperti ini. Tatsuya terpaksa mengabulkannya. Dengan begitu, Honami menutup usianya dengan senyuman, sementara Tatsuya tertunduk di harapannya. 4 tahun setelahnya, Tatsuya dan Miyuki datang ke Okinawa mengunjungi monumen pertempuran laut Okinawa. Di sana tertulis nama-nama orang yang terbunuh termasuk Honami. Dulu mereka telah menjalankan wasiat terakhir Honami untuk menebar abu kremasinya ke laut.
Di saat itu Miyuki sadar dia sudah mati satu kali, kehilangan nyawa yang diberikan ibunya, dan mendapatkan nyawa baru dari kakaknya. Sejak itu dia putuskan dia menyerahkan hidupnya untuk kakaknya. お兄様、みゆきはどこへでもどこまでもお兄様についていきます。